Selamat bergabung di channel Sobat Matematika. Saat ini kita belajar menentukan jenis segitiga dengan Pitagoras. Jenis segitiga dapat diketahui dengan melihat sudut yang berhadapan dengan hipotenusa. Nah, hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga. Nah, hipotenusa juga merupakan sisi yang paling panjang dari semua sisi segitiga. Nah, jika dilihat dari gambar yang pertama di sini, sudut yang berhadapan dengan hipotenusa adalah sudut siku-siku. Oleh karena itu, untuk gambar yang pertama, jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian, untuk gambar yang kedua, sudut yang berhadapan dengan hipotenusa adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Oleh karena itu, untuk gambar kedua ini, jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Selanjutnya, jika kita lihat pada gambar yang ketiga, nah, di sini sudut yang berhadapan dengan hipotenusanya adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Dengan demikian, namanya adalah segitiga tumpul. Jadi, besar sudut di hadapan hipotenusa menentukan jenis segitiga. Cara menentukan segitiga siku-siku. Selain mencari panjang sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui, kita juga dapat menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan jenis segitiganya. Jadi, jika kita lihat, pada ukuran segitiga di sini terdapat 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika kita menggunakan rumus Pitagoras, maka akan menjadi seperti ini. Misalnya ini adalah sisi A-nya, ini sisi B, dan ini sisi C-nya. Sisi C-nya adalah hipotenusa atau sisi yang paling panjang ya sobat dari segitiga. Jadi di sini A-nya adalah 12, jadi 12 pangkat 2 ditambah dengan sisi B-nya adalah 16, jadi 16 pangkat 2 sama dengan, nah C-nya adalah 20, 20 pangkat 2. Nah, kemudian sobat kita akan hitung 12 pangkat 2 adalah 144. Ditambah dengan 16 pangkat 2, ini hasilnya adalah 256. Nah, kalau kita jumlahkan 144 ditambah 256 ini jumlahnya adalah 400. Nah, kemudian kalau sisi kanan kita hitung 20 pangkat 2, 20 pangkat 2 ini adalah 400. Nah, kalau kita lihat ya sobat, jumlah yang di sebelah kiri dan sebelah kanan kan sama. Nah, kalau jumlah sebelah kiri dan sebelah kanannya ini sama sobat, berarti segitiga di sini jenisnya adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita akan menentukan segitiga berikut dengan rumus Pitagoras. Jadi, di sini terdapat segitiga yang ukurannya 11 cm, 9 cm, dan 13 cm. Nah, untuk sisi A-nya kita bisa tentukan untuk yang ini. Nah, sini sisi B-nya, dan sisi yang paling panjang itu harus sisi C. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Sisi A-nya adalah 11, jadi 11 pangkat 2, ditambah sisi B-nya adalah 9, jadi 9 pangkat 2. Nah, ini simbolnya adalah lebih besar dari C pangkat 2. Nah, C-nya adalah 13. Nah, lebih besar dari 13 pangkat 2. Jadi, sobat, kalau nanti kita hitung di sini, hasil dari 11 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ini lebih besar dari 13 pangkat 2. Jadi, segitiga di sini jenisnya adalah segitiga lancip. Nah, mari kita hitung ya sobat. 11 pangkat 2 adalah 121.
Kemudian ditambah dengan 9 pangkat 2 adalah 81. Nah, kalau kita hitung di sini, 121 ditambah 81 adalah 202. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung. 13 pangkat 2 adalah 169. Nah, jadi sobat, kalau kita lihat di sini, 202 lebih besar dari 169. Oleh karena itu, jenis segitiga di sini adalah segitiga lancip. Selanjutnya sobat, kita akan gunakan rumus Pitagoras untuk menentukan segitiga di sini. Nah, jadi di sini ada sisi yang paling panjang adalah 16 cm, berarti ini adalah sisi C-nya. Kemudian ada 12 cm dan 10 cm. Kita bisa tentukan, misal yang ini adalah A dan yang di sini adalah sisi B-nya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini A pangkat 2 berarti 12 pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 jadi 10 pangkat 2. Nah, jika dia ini lebih kecil dari C pangkat 2 yaitu 16 pangkat 2, berarti segitiga di sini merupakan segitiga tumpul. Nah, sekarang kita hitung ya sobat. 12 pangkat 2 adalah 144 ditambah dengan 10 pangkat 2 ini adalah 100. Nah, kalau kita jumlahkan 144 ditambah 100 adalah 244. Nah, sekarang kita akan hitung 16 pangkat 2 adalah 256. Nah, jadi sobat, di sini 244 lebih kecil dari 256. Kalau penjumlahan dari sisi A dan sisi B-nya lebih kecil dari sisi C-nya, berarti sobat ini merupakan jenis segitiga tumpul. Baik sobat, sekarang kita ada latihan ya. Kita akan menentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut ini. Nah, jadi kita tuliskan dulu di sini, misalnya ini adalah A-nya, ini B, dan yang paling panjang adalah sisi C-nya. Nah, kalau kita hitung di sini sobat, 10 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2, dan nanti kita juga hitung 28 pangkat 2 ini berapa hasilnya. Nah, baik sobat, kita akan hitung 10 pangkat 2 adalah 100 ditambah 24 pangkat 2. Nah, 24 pangkat 2 ini hasilnya adalah 576. Dan kemudian kita akan jumlahkan dulu ya. 100 ditambah 576 adalah 676. Nah, selanjutnya kita hitung terlebih dahulu 28 pangkat 2. Nah, 28 pangkat 2 kan artinya 28 dikali 28. Ini hasilnya adalah 784. Nah, kalau kita lihat di sini ya sobat, 676 dibandingkan dengan 784, 676 ini lebih kecil. Nah, jadi sobat, kalau misalnya sisi A dan sisi B ketika dijumlahkan, hasilnya lebih kecil dari sisi C yang dikuadratkan, berarti di sini jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Baik sobat, kita kerjakan lagi latihan soal selanjutnya. Menentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut, yaitu 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Nah, sisi yang paling panjang ini adalah sisi C-nya, dan yang lainnya sisi A dan sisi B. Nah, kita gunakan rumus Pitagoras lagi ya sobat. Di sini 15 pangkat 2 ditambah dengan 20 pangkat 2. Nah, nanti kita akan bandingkan hasilnya dengan sisi C-nya yaitu 24 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hitung di sini sobat. 15 pangkat 2 ini hasilnya adalah 225 ditambah dengan 20 pangkat 2. Nah, 20 pangkat 2 adalah 400. Nah, jadi sekarang kita jumlahkan ya sobat. 225 ditambah dengan 400, ini hasilnya adalah 625.
Kemudian kita akan hitung sobat. Untuk 24 pangkat 2, di sini hasilnya adalah 576. Nah, sekarang sobat kita akan bandingkan. 625 dibandingkan dengan 576. 625 ini lebih besar. Nah, jadi sobat, kalau penjumlahan dari sisi A kuadrat dan sisi B kuadrat ketika dijumlahkan, hasilnya lebih besar daripada sisi C yang dikuadratkan, berarti jenis segitiga di sini adalah segitiga lancip. Baik sobat, sekarang kita akan kerjakan latihan soal selanjutnya. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut. 7 cm, 9 cm, dan 10 cm. Nah, sisi yang paling panjang adalah sisi C-nya. Nah, kita bisa tentukan ini sisi A, sisi B-nya. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus Pitagoras ya. Nah, jadi A pangkat 2 adalah 7 pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2, berarti 9 pangkat 2. Nah, nanti hasil penjumlahnya kita akan bandingkan dengan sisi C pangkat 2, jadi 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita akan hitung 7 pangkat 2 adalah 49, ditambah dengan 9 pangkat 2 adalah 81. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan dulu. 49 ditambah 81 adalah 130. Nah, kemudian kita akan hitung ya. 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, jadi sekarang kita bandingkan 130 dengan 100. Nah, 130 adalah lebih besar dari 100 sobat. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih besar, berarti jenis segitiga di sini adalah segitiga lancip. Baik sobat, untuk latihan soal selanjutnya, kita akan menentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut. 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Nah, sisi yang paling panjang adalah sisi C-nya. Nah, kita bisa tentukan di sisi A dan sisi B-nya. Nah, sekarang kita tuliskan ya sobat menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, dan hasil penjumlahnya kita akan bandingkan dengan C pangkat 2. Nah, untuk di sini berarti sisi A-nya adalah 8, jadi 8 pangkat 2, ditambah dengan, nah sisi B-nya adalah 15, jadi 15 pangkat 2. Nah, kita akan bandingkan dengan sisi C-nya, yaitu 17 pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung ya sobat. 8 pangkat 2 ini hasilnya adalah 64 ditambah dengan 15 pangkat 2. Nah, 15 pangkat 2 adalah 225. Kita jumlahkan terlebih dahulu sobat. 64 ditambah 225, ini hasilnya adalah 289. Nah, selanjutnya sobat kita akan bandingkan dengan 17 pangkat 2. Nah, 17 pangkat 2 hasilnya adalah 289 sobat. Nah, kalau kita lihat di sini sobat, hasil yang di sisi sebelah kiri ada 289, sisi sebelah kanan juga 289. Jadi sobat, di sini mereka sama sobat. Nah, jadi kalau penjumlahan sisi A dan sisi B, yang sisi A-nya sudah dikuadratkan ditambah dengan sisi B yang dikuadratkan, hasilnya sama dengan sisi C yang dikuadratkan. Ini berarti sobat, jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Baik sobat, jadi untuk ringkasannya, ketika kita sudah hafal rumus Pitagoras, kita dapat menentukan jenis segitiga. Jadi, jika A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, hasilnya sama dengan C pangkat 2, berarti jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, jika A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, hasilnya lebih besar dari C pangkat 2, berarti itu merupakan jenis segitiga lancip.
Nah, jika A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, hasilnya lebih kecil dari C pangkat 2, berarti segitiganya adalah segitiga tumpul. Sobat, dengan Pitagoras kita juga dapat menghitung panjang sisi-sisi segitiga yang belum diketahui ketika kita sudah mengetahui panjang sebuah sisinya dan besar sudutnya. Untuk cara, contoh dan pembahasannya dapat dilihat di video selanjutnya ya. Terima kasih Sobat Matematika, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya.